Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di acara Ngusep, Ngupas Putar Urusan Pemilu bersama saya, Vira. Nah teman pemilih, hari ini spesial sekali ya, kita bisa mengundang Bapak Eka Satya Laksman sebagai anggota KPU Provinsi Banten yang sekaligus membidangi divisi Sosdiklik dan Parmas. Nah langsung kita sapa saja ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang pada episode kali ini. Nah Pak, gimana nih Pak kesan pertama Bapak memasuki studio podcast Musab KPU Pandeglang? Alhamdulillah tempatnya cukup representatif dan saya kira tempat yang seperti ini memang pas lah untuk kita berpodcast ya. Ya, alhamdulillah Pak ya, bagus. Nah Pak, pada episode kali ini kita akan membahas tentang strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024. Tapi sebelum kita memasuki tema kali ini Pak, saya ingin bertanya dulu bagaimana sih Pak awal perjalanan karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu? Ya, saya jadi penyelenggara pemilu tahun 2012 ya, waktu itu masih jadi anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten 2012. Sebelumnya memang saya di dunia jurnalistik juga melakukan liputan-liputan berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Setelah saya selesai di Bawaslu Provinsi Banten tahun 2017, 2018, alhamdulillah diberikan amanat sebagai anggota KPU Provinsi Banten sampai hari ini. Oh, jadi berawal dari tahun 2012 sebagai ya. Itu ya di Bawaslu Provinsi Banten. Nah Pak, berbicara mengenai sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat Pak, seperti apa Pak tupoksi divisi tersebut di KPU Pak? Iya, ya sebenarnya tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi pendidikan pemilih dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat itu kan kalau berdasarkan ketentuan di PKPU ada 3 tujuannya. Yang pertama memberikan informasi tentang tahapan jadwal dan program pemilu. Yang kedua memberikan atau meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pada pemilu. Kemudian yang ketiga tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih. Dari 3 tujuan itu memang turunannya adalah beberapa strategi dan kemudian metode yang harus digunakan oleh KPU dan jajarannya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Karena itu KPU secara normatif juga sudah menetapkan sasaran-sasaran sosialisasi pendidikan pemilih dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dari mulai segmen pemilih, kemudian masyarakat umum, media massa, ada pemerintah, ada partai politik, ada pemantau, ada pengawas, itu beberapa sasaran yang menjadi target sosialisasi maupun pendidikan pemilih kita. Tentu metode-metode yang digunakan sampai hari ini berdasarkan peraturan KPU tentang Sosdiklik atau sosialisasi dan pendidikan pemilih banyak metode-metodenya. Salah satunya adalah melalui media massa berupa banyak lini media yang bisa kita gunakan, salah satunya media podcast yang hampir semua kabupaten kota sekarang memang sudah memiliki studionya sendiri ya, dan hampir semua instansi saya kira menggunakan media podcast sebagai bagian dari upaya untuk mensosialisasikan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, jadi bisa dikatakan di divisi Sosdiklik dan Parmas itu sangat penting ya untuk KPU, apalagi ketika tahapan pemilu sedang berlangsung ya Pak ya, pastikan setiap tahapannya disosialisasikan ya Pak ya. Betul. Nah, biar teman pemilih yang sedang menonton juga tahu nih Pak ya, bentuk sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU pada pemilu 2019 kemarin itu apa saja Pak? Pengalaman 2019 ya, pertama karena memang kegiatan sosialisasi untuk pemilu itu khusus di KPU sifatnya top down itu sudah direncanakan oleh KPU RI, kemudian provinsi, kabupaten kota tinggal melaksanakan gitu. Ada beberapa metode yang digunakan ya, kalau kita bagi misalnya ada yang pertemuan tatap muka, ada yang menggunakan forum warga, ada yang menggunakan media massa, kebanyakan radio maupun televisi, yang media cetak hanya sedikit. Ada lagi pertemuan tatap muka itu dibagi lagi banyaknya tuh ya,
variannya, jenisnya. Kita menggunakan yang mengundang massa yang lebih banyak, misalnya ada melalui konser musik, ada melalui event-event olahraga, misalnya itu juga sudah digunakan. Yang cukup menarik saya kira metode forum warga. Jadi forum warga ini didorong agar kita KPU dalam proses sosialisasi maupun pendidikan pemilih itu bekerja sama dengan forum-forum warga, ada majelis taklim, ada ibu pengajian, ibu arisan, kita masuk ke sana, kemudian kita melakukan sosialisasi sekaligus juga pendidikan pemilih. Dan alhamdulillah berbagai metode dan cara itu cukup efektif kita gunakan sebagai media informasi pada publik. Jadi memang banyak sekali upaya KPU yang dilakukan untuk mensosialisasikan setiap tahapannya. Betul. Nah, di Parmas sendiri pada pemilu 2019 kemarin kan seperti kita ketahui ya Pak ya, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Nah, bagaimana solusi KPU menangani permasalahan Parmas pada pemilu kemarin Pak? Ya, saya kira selain cara-cara yang normatif yang sudah diatur di ketentuan perundang-undangan, permasalahan yang kita hadapi kan misalnya kita ingin mengubah perilaku masyarakat, misalnya perilaku masyarakat yang atau perilaku pemilih yang cenderung transaksional misalnya ketika menunaikan haknya. Nah, ini kaitannya dengan praktek politik uang yang istilahnya potensi terjadinya tinggi misalnya di beberapa kelompok pemilih. Nah, ini yang upaya-upaya untuk melakukan pendidikan pemilih pada kelompok masyarakat rentan terhadap transaksi politik uang ini kita tingkatkan dengan berbagai upaya, baik melalui media maupun melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Jadi kalau kita akan melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih, saya bersama teman-teman di kabupaten kota pasti melakukan pemetaan dulu, mana misalnya berdasarkan evaluasi kita daerah-daerah mana yang tingkat partisipasinya rendah ataupun tinggi. Kalau yang tinggi kita cek dulu, kita cek juga nih, kenapa dia tinggi banget misalnya, apakah ada mobilisasi, apakah ada mobilisasi dalam bentuk politik uang misalnya. Kalau ada yang rendah, kita cek juga daerah mana yang paling rendah, TPS mana yang mempengaruhi kerendahan tingkat partisipasinya, penyebabnya apa misalnya. Apakah karena kurangnya sosialisasi, kurangnya teredukasi, atau mungkin masyarakat di sana kebanyakan adalah masyarakat pekerja misalnya gitu ya, yang tidak bisa meninggalkan kerja mereka untuk sekedar datang ke TPS. Jadi pemetaan awalnya dari pemetaan, kemudian nanti kita akan tidak lanjuti dengan metode apa yang dibutuhkan untuk sosialisasi dan pendidikan di sana, kemudian kita menetapkan target sasaran sosialisasinya. Nah, dengan situasi pandemi COVID yang belum berakhir nih Pak ya, mungkin nggak sih Pak pemilu serentak yang akan datang ini tetap dilaksanakan? Kemudian kalau boleh tahu strategi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pemilu serentak dengan masa pandemi yang belum berakhir ini ya Pak? Ya, harapan kita tentu pandeminya segera selesai. Jadi kalaupun masih ada potensi penyebaran, tentu kita punya pengalaman pemilihan serentak di 2020 di mana kasus pandemi atau penyebaran virus masih sangat tinggi-tingginya, dan alhamdulillah kita berhasil melaksanakan dengan baik. Dan saya kira segala macam metode teknik ya, strategi penyelenggaraan pemilihan pada masa pandemi itu bisa kita adopsi pada pemilu 2024 jika kemudian pandemi ini masih berlangsung atau mungkin jadi makin tinggi lagi. Alhamdulillah saya kira hari ini sudah sangat landai ya. Bahkan sudah ada pernyataan dari Pak Presiden, kita sudah bisa keluar rumah tanpa masker misalnya. Itu saya kira satu indikasi baik bahwa kondisi pandemi mulai menurun sangat baik. Mudah-mudahan di 2024 sudah selesai Pak. Ya, semoga ya Pak ya. Nah, di Kabupaten Pandeglang kan wilayahnya cukup luas nih Pak ya, yaitu terdiri dari 35 kecamatan dan 339 desa kelurahan. Apal? Nah Pak, selain itu wilayah Pandeglang juga kan ada beberapa daerah yang sering rawan daerah bencana. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah rawan bencana tersebut Pak, khususnya daerah Pandeglang? Ya, gini, yang rawan bencana juga belum tentu tingkat partisipasinya rendah gitu. Jadi sekali lagi pemetaannya pertama yang kita lakukan adalah berdasarkan tingkat partisipasinya dulu ya, berdasarkan hasil pemilu atau pemilihan yang lalu.
Kalau kemudian berdasarkan evaluasi pada pemilu atau pemilihan sebelumnya, datanya ternyata di daerah rawan bencana juga partisipasinya baik, ya nggak perlu juga intervensinya terlalu banyak, kira-kira begitu. Kalaupun setelah pemetaan di daerah yang rawan bencana itu tingkat partisipasinya rendah, belum tentu karena dia rawan bencana kemudian rendah, kan begitu. Jadi tidak kemudian linear bahwa di rawan bencana pasti rendah ataupun sebaliknya. Gitu. Jadi paling kan kita akan kombinasikan kira-kira begitu, atau setelah kita identifikasi ternyata ada kaitan antara daerah yang rawan bencana dengan tingkat partisipasi, meskipun itu nanti butuh penelitian yang lebih mendalam. Tetapi secara sekilas bisa kita asumsikan bahwa ini rendah karena orang mau datang ke TPS takut longsor misalnya begitu. Ya kita pindahin lah TPS-nya, jangan di daerah yang longsor, kira-kira begitu. Atau mungkin pada saat pemungutan suara daerah itu rawan banjir, hujan besar kemudian banjir, TPS-nya jadi pindah-pindah, masyarakat jadi tidak tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu salah satu antisipasi dan upaya pendekatannya adalah kita melakukan koordinasi dengan divisi yang lain untuk memastikan kalau dia daerahnya rawan banjir, diupayakan TPS-nya TPS yang aman itu posisinya, gitu ya. Tapi juga tidak terlalu jauh dari wilayah pemukiman warga yang akan melaksanakan hak pilihnya, gitu ya. Sementara kita di divisi sosialisasi tetap memposisikan diri pada 3 tujuan tadi itu, memberikan pemahaman, menyampaikan informasi, kemudian juga upaya peningkatan partisipasi pemilihnya. Nah, kalau tingkat partisipasi masyarakat pada Provinsi Banten di pemilu kemarin, bagaimana tuh Pak tingkatnya? Ya, syukur alhamdulillah ya, dengan berbagai metode sosialisasi dan tentu bukan kerja bersama seluruh komponen di penyelenggara dari RI sampai ke tingkat ad hoc. Rata-rata tingkat partisipasi kita ya secara keseluruhan ya di tingkat provinsi, baik untuk pilpres, pemilu DPR maupun DPD, itu rata-rata 83% secara keseluruhan ya. Meskipun kalau kita dibagi per dapil rata-rata ada 78, ada 8, tapi di level provinsi untuk 3 pemilihan itu rata-rata 83%, ada yang 83,17 dan seterusnya. Saya kira itu satu prestasi yang luar biasa yang secara kuantitatif setidak-tidaknya gitu ya, tingkat partisipasi yang tinggi. Tentu tidak bisa diklaim sebagai hanya kerja divisi Sosdik di Parmas, tentu kerja divisi lain dan juga mungkin partisipasi masyarakat yang tinggi dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ya, jadi pasti dari tingkat masyarakat, stakeholder maupun para penyelenggara pemilunya sendiri juga pasti saling bersinergi untuk menyukseskan pemilu ya Pak ya. Betul. Nah, pada pemilu 2019 kemarin kan banyak sekali nih Pak di medsos itu berita-berita hoax tentang KPU. Bagaimana nih tanggapan Bapak terkait berita hoax yang kemarin itu Pak? Ya, itu saya kira salah satu perilaku pemilih yang harus juga mampu kita ubah gitu ya dalam konteks kerja pendidikan pemilih kita. Jadi bagaimana pemilih kita terdidik untuk bisa melakukan self sensor gitu terhadap pemberitaan atau informasi, apakah itu hoax atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu salah satu kegiatan, salah satu upaya kita dalam pendidikan pemilih kita yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang informasi atau tentang pemberantasan hoax misalnya. Itu menjadi salah satu kegiatan kunci kita yang dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih itu menjadi salah satu core utama gitu ya. Misi utama kita adalah sosialisasi atau pendidikan pemilih tentang bagaimana menganalisis atau bagaimana mengetahui apakah berita itu benar atau hoax. Itu jadi tugas utama kita. Nah, sebentar lagi kan kita akan menghadapi tahapan pemilu serentak 2024 ya Pak. Bagaimana Bapak, menurut pandangan Bapak nih, strategi yang harus kita lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya, sejak awal kami sudah meminta kawan-kawan di kabupaten kota ya untuk melakukan atau mulai melakukan pemetaan
tingkat partisipasi pemilih baik di pemilu 2019 maupun di pemilihan 2020 yang kemarin daerah yang sudah melakukan pemilihan di 2020 untuk melakukan pemetaan tingkat partisipasi pemilih sampai ke tingkat TPS gitu. Nanti kita akan bisa baca kan kalau di satu kecamatan atau di kabupaten ini misalnya angka tingkat partisipasinya 72%, itu kalau kita bedah sampai ke TPS kita akan ketahuan mana dari 28 kecamatan, 35 kecamatan di Pandeglang ini ada nggak satu kecamatan atau dua kecamatan lebih misalnya yang tingkat partisipasinya masih 50% ke bawah misalnya. Nanti kita bedah lagi dari satu kecamatan atau dua kecamatan itu di kelurahan mana yang paling rendah. Nanti kita bedah lagi sampai TPS. Nanti ketahuan tuh, oh di TPS 25 misalnya kelurahan apa tingkat partisipasinya rendah. Nanti kita lihat lagi yang rendah ini yang laki-lakinya atau yang perempuannya misalnya kan begitu. Oh ternyata perempuan yang sedikit pemilihnya, berarti nanti target atau sasaran pemilih yang menjadi target sosialisasi maupun pemilih kita adalah yang perempuan di TPS itu misalnya. Jadi lebih spesifik, nggak ngambang-ngambang. Nah kebiasaannya kita mau sosialisasi memberikan pemilih di desa A, tapi kita nggak punya data analisis sama sekali. Kenapa di situ? Ya dekat aja. Nah, kira-kira begitu. Kenapa di sana? Oh, jauh, padahal belum tentu juga gitu. Tapi kalau kita sudah punya data analisis, misalnya pemetaan, partisipasi di daerah A, kecamatan B, desa C di TPS 25 misalnya ini yang paling rendah. Paling rendahnya yang mana? Pemilih perempuannya sedikit yang milihnya. Kenapa mereka milih? Ternyata mereka lebih asik misalnya milih di dapur ya, milih sayur dan segala macam ketimbang dia datang ke TPS misalnya. Atau sebaliknya, di TPS ini laki-lakinya rendah, kenapa mereka memilih untuk bekerja ke sawah daripada datang ke TPS. Nah itu kita coba berikan pendidikan nanti soal pentingnya pemilu misalnya. Tergantung nanti pendekatan-pendekatan yang kita lakukan juga sangat bergantung pada aspek sosiologis maupun psikologis dari pemilih itu. Nah itu yang nanti berdasarkan studi, pemetaan, diskusi kita, brainstorming kita dengan teman-teman kabupaten kota seperti apa kira-kira. Nanti akan ketemu lah strategi yang efektifnya kira-kira gitu. Ya, jadi tetap harus dilakukan pemetaan secara Betul, terus ya Pak ya, betul. karena belum tentu daerah yang jauh dan rawan Betul. terjadi bencana itu tingkat partisipasinya itu rendah Iya, ya. iya. Nah terakhir nih ya Pak ya, mohon masukan untuk acara ngusep KPU Pandeglang ini agar lebih menarik oleh teman pemilih ini bisa diminati ya kan, karena podcast juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi ya Pak ya. Ya saya kira tema-tema seputar kepemiluan dan demokrasi menjadi tema yang penting untuk disampaikan. Namun tinggal kemasan gitu ya. Kemasan itu antara lain juga narasumber-narasumber yang dihadirkan yang bisa dinilai oleh kawan-kawan dekat dengan masyarakat gitu ya. Dari tokoh masyarakat kita ajak untuk bicara pemilu dan demokrasi. Kan nggak harus ketua KPU, ketua pengadilan, kapolres atau segala macam. Bisa saja ketua RT-nya kita panggil. Jadi misalnya teman pemilih juga bisa diundang ya. Mudanya di Iya. Pandeglang kan bisa. Iya. Bisa saja kepala desanya misalnya minta datang, bisa saja. Mereka yang lebih dekat mungkin lebih paham secara psikologis maupun sosiologis keterdidikan masyarakatnya tentang pemilu dan demokrasi seperti apa. Nah, itu jadi lebih dekat kita dengan masyarakat. Ya, terima kasih Pak ya sudah hadir Sama-sama. bincang-bincang pada episode kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman pemilih yang sedang Baik. menonton. Insyaallah. Nah, teman pemilih, terima kasih banyak telah menonton episode kali ini. Nantikan terus episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikuti juga webinar persiapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk info link pendaftaran dan informasi lebih lanjut, follow dan pantau terus medsos KPU Kabupaten Pandeglang ya.